Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. Fakultas Pertanian UMI terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang masing-masing telah terakreditasi A. Pada hari Senin 9 Mei 2022, kami telah melakukan praktek lapang kebijakan dan perencanaan pertanian dengan mewawancarai salah satu pegawai dinas terkait yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Adapun identitas responden pegawai dinas terkait yaitu nama Muhammad Daniel SPMM, umur 44 tahun, pendidikan S2, pekerjaan ASN. Adapun pendapat responden tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian, yaitu kebijakan pemerintah secara umum merupakan program pembangunan utama karena Kabupaten Maros merupakan sentra produksi khususnya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahunnya karena Kabupaten Maros merupakan sentra produksi dan terkait dengan visi misi Pemda Maros. Kebijakan pertanian dilaksanakan di kelompok tani melalui penyuluh pertanian. Kebijakan pertanian ini berlaku kepada kelompok tani. Pelaksanaan kebijakan pertanian terkadang mengalami kendala seperti adanya keterlambatan penyaluran benih padi ke kelompok tani. Adapun harapan Pak Daniel dengan adanya kebijakan pertanian tersebut yaitu produksi dapat meningkat dan dapat mensejahterakan para petani. Untuk identitas responden petani yang pertama di Desa Mangiloreng, Kecamatan Matimurung, Kabupaten Maros, saya akan menjelaskan hasil wawancara dengan nama responden Haji Abu Bakar dengan umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMP dengan pengalaman berusaha tani 20 tahun, dengan pekerjaan petani dan pedagang. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pertanian, yaitu kebijakan pemerintah sudah cukup bagus akan tetapi bantuannya kurang merata dan tidak menentu. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian, yaitu pada saat musim tanam. Di mana dilaksanakannya kebijakan pertanian tersebut, yaitu di rumah kelompok tani. Kepada siapa kebijakan tersebut berlaku, yaitu kepada semua petani. Pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut belum cukup merata untuk semua petani dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Harapan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut yaitu agar meratanya bantuan seperti bibit dan pupuk. Adapun identitas responden yang kedua yaitu nama responden Haji Eran, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SD, pengalaman berusaha tani kurang lebih 25 tahun, dan pekerjaan petani. Menurut responden, kebijakan pemerintah terhadap pertanian yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu contoh kebijakan yang didapatkan responden yaitu bantuan berupa bibit dan pupuk. Pelaksanaan kebijakan pemerintah pertanian dilakukan 2 kali setahun dan dilaksanakan di rumah ketua kelompok tani. Kebijakan berlaku untuk petani itu sendiri. Adapun harapan dengan adanya kebijakan pertanian
yaitu harga gabah dapat dinaikkan dan pengadaan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk identitas responden ketiga, atas nama Suwardi, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan petani dan pedagang keliling. Adapun pertanyaan pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah pertanian, yaitu meningkatkan produksi pertanian dan pupuk dibeli melalui kelompok tani yang disertai dengan identitas sesuai nama yang terlampir di RDKK. Kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian, yaitu sejak dikeluarkan kebijakannya. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut, yaitu di daerah pertanian masing-masing melalui kelompok tani yang dilaksanakan di rumah ketua kelompok tani. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku, yaitu pada pengelola pertanian atau masyarakat petani itu sendiri. Kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut, yaitu kurang tersedianya pupuk yang dibutuhkan petani untuk kebutuhan lahannya. Keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut, yaitu harga gabah dinaikkan, pengadaan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani, penyuluh pertanian agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada usaha petani.